Inna fi khalqis samawati wal ardi, inna sesungguhnya fi khalqis samawati dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri dan kapal yang berlayar di lautan, bima yang fa'unnas dengan apa yang bisa memberi manfaat bagi manusia, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in dan apa yang Allah telah turunkan dari langit yaitu air, dari air, fa ahya bil ardo lalu dia menghidupkan dengan air itu al ardo yaitu bumi, tanaman, ba'da mautiha sesudah matinya atau kering, wa bassa fiha dan dia sebarkan padanya di bumi itu min kulli dabbah dari segala jenis binatang, wa tasrifir riyah dan pergerakan perubahan angin, was sahab dan juga awan, al musakhkhar yang ditundukkan bainas sama di antara langit wal arud dan bumi, la ayatin sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin ya'qilun, liqaumi ya'qilun bagi kaum ataupun orang-orang yang berakal. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu kemudian dengan itu dihidupkannya bumi yang telah mati ataupun kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, ya, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ini diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kebesaran Allah itu tandanya banyak sekali. Ya, di ayat ini dijelaskan apa? Air, ya, siang, pergantian siang dan malam, kapal berlayar di laut, ya, kemudian air hujan yang sehingga dengan itu bisa tumbuh-tumbuhan, kemudian macam-macam binatang. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi tanda-tanda ini hanya bisa dimengerti bagi orang yang berakal, ya. Ibnu Abbas itu berkata, suatu ketika kaum kafir Quraisy berujar kepada Rasulullah, ya, bilang kepada Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah mengubah bukit Sofa menjadi emas, sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh. Nah, lalu Allah menurunkan surah 5 ayat 115. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antara kamu, setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia, yaitu seluruh alam. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, biarkan aku menyeru kepada kaumku sehari demi sehari. Ya, oleh sebab itu turunlah ayat ini. Ya. Jadi Allah telah menjadikan bukti-bukti sebagai pertanda wujud dan ketuhannya, ya, bagi mereka yang mau mempergunakan akalnya untuk berpikir. Ya, banyak sekali. Di antara bukti itu adalah langit, ya, bintang-bintang yang beredar secara teratur, tidak saling mendahului, tidak saling tabrakan, kemudian memancarkan cahaya untuk alam ini, kemudian bumi yang terdiri dari laut, daratan, silih bergantinya siang dan malam, serta manfaat yang terkandung di dalam siang dan malam yang ada di laut, ya, kapal-kapal mengarungi samudra, ya, itu semua Allah yang bikin. Ya, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Bagi orang yang berakal, orang punya otak, dia akan mikir siapa yang membuatnya
bisa berlayar selain Allah. Ya, kapal layar itu bisa jalan karena apa? Diperjalankan oleh Allah. Kok bisa? Ya, iya kan pakai layar. Dia bisa jalan karena ada angin. Kalau nggak dikasih angin sama Allah nggak bisa jalan. Ya, jelas ya. Dia mengirimkan angin, menerbangkan awan, hujan, menghidupkan binatang, menyiram bumi. Ya, dengan Allah menurunkan hujan, apa yang terjadi? Tanaman-tanaman jadi apa tanaman? Jadi tumbuh, ya. Allah mendatangkan juga angin, terhembus berbeda-beda, menjaring awan. Itu semua adalah hukum yang sedemikian itu teratur dan teliti. Dengan sendirinya, ini merupakan ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi bagi hambanya yang berakal, berpikir. Ya, kalau nggak mau mikir, nggak akan mengerti dia bahwa tanda kekuasaan Allah itu dahsyat dan luar biasa. Wa minan nasi mayyattakhidu, wa minan nas, dan di antara manusia mayyattakhidu, ada orang yang dia menjadikan, yattakhidu, dia mengambil atau menjadikan min dunillah andadan, dari selain Allah, andad, yaitu sebagai tandingan-tandingan ataupun sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai, ya, mereka mentaati sekutu-sekutu mereka itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu, ya, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka lebih kuat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina dzalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim, alladzina dzalamu yara, orang yang zalim itu melihat, id yarawnal adzaba, ketika mereka melihat azab, ya, nanti pada hari kiamat, annal quwata lillahi jami'a, bahwa sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah. Wa annallaha syadidul adzab, dan sungguh Allah itu sangat keras siksanya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, ya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya hanya kepada Allah. Ya. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ya, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat nanti, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Ya. Orang yang zalim di sini apa itu? Orang yang menyembah selain Allah. Jadi maksudnya ketika orang-orang zalim tersebut itu melihat sesembahan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali pada hari kiamat, mereka pasti meyakini bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah. Jadi zalim nanti pada hari kiamat dia menyesal, ya, menyesal. Ternyata semua kekuatan hanya milik Allah. Ya, tertipu dia. Ya. Ittabarra alladzina tubi'u, ittabarra, ketika berlepas diri, alladzina tubi'u, orang-orang yang mereka diikuti, yaitu para pemimpin musyrik. Ya. Ketika tabarro'a, berlepas diri, alladzina tubi'u, orang-orang yang mereka ikutin, yaitu para pemimpin musyrik. Minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mereka mengikuti, wara'ul azab, dan mereka telah melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, taqatta'at, maka terputuslah bihimul asbab, di antara mereka hubungan, semua hubungan. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, ya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Jadi pada hari itu para pengikut itu sangat berharap dari pembesar dan pemimpin mereka agar menyelamatkan mereka dari kesesatan. Namun mereka tiada dihiraukan. Para pembesar itu justru melepaskan diri dari pengikut mereka dan berkata, bukan kami yang menyuruh kalian mentaati kami,
untuk melanggar perintah Tuhan, perintah Allah, tapi hawa nafsu dan tingkah laku kalian sendiri. Nah, jadi mereka itu lepas tanggung jawab, putuslah semua keterkaitan dan kasih sayang yang ada di antara mereka dan berubah menjadi sikap permusuhan. Ya. Jadi hal ini itu terjadi nanti pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan antara para pemimpin dan para pengikut, ya. Lalu mereka saling berlepas tangan. Para pemimpin tidak mau tanggung jawab terhadap tindakan mereka yang mengajak kepada kesesatan, sehingga para pengikutnya itu marah dan kesal serta mengungkapkan kata-kata apa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat selanjutnya nanti. Ya, intinya hubungan yang terjalin selama di dunia mereka itu terputus, bahkan teman akrab jadi musuh. Ya, hal ini karena hubungan mereka di dunia tidak dibangun karena Allah, ya, tidak dibangun karena Allah, tetapi karena sesuatu yang batil, ya, yang tidak ada hakikatnya. Dan ketika itu nampak bahwa orang-orang yang mereka ikuti itu dalam keadaan dusta. Perbuatan yang sebelumnya mereka kira dapat diharapkan manfaat, ternyata hasilnya sia-sia, hanya penyesalan, mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi sebagian mufasir itu ada yang mengartikan asbab di ayat tersebut itu dengan sebab untuk meloloskan diri, yakni segala sebab dan upaya untuk meloloskan diri itu terputus. Jadi sebab-sebab mereka itu ingin meloloskan diri itu terputus. Wataqatta'at bihimul asbab. Jadi mereka itu yang zalim itu, yang mereka ikutin, ternyata di akhirat, di hari kiamat itu nanti ternyata mereka keliru, kelihatan salahnya, kelihatan dustanya, dan dia nggak mau tanggung jawab kepada orang-orang yang mengikuti dia, nggak mau tanggung jawab dia. Orang-orang zalim itu mencari sebab-sebab, ya, asbab untuk supaya menyelamatkan diri. Wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mereka mengikuti, lau anna lana, seandainya anna lana, sungguh ada bagi kami, karrotan, kesempatan untuk hidup lagi di dunia, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri, ya, dari mereka, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri hari ini dengan kami. Kadzalika, demikianlah, yurihimullah, Allah memperlihatkan kepada mereka a'malahum, perbuatan-perbuatan buruk mereka, hasaratin alaihim, yang jadi penyesalan tiada tara, alaihim, atas mereka. Wa mahum, dan tidaklah mereka bi khorijina, ya, orang-orang itu dapat keluar minan nar, dari neraka. Dan orang-orang yang mengikuti itu berkata, sekiranya kami mendapatkan kesempatan bisa kembali ke dunia lagi, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka hari ini berlepas tangan pada kami. Ya, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan, ya, dan mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur masuk neraka. Jadi dia kepingin lepas dia, tapi nggak bisa kan, udah terlanjur masuk neraka. Di sini menjadi jelas bagi para pengikut itu bahwa selama di dunia mereka ada dalam kesesatan saat menjadi pengikut pemimpin mereka. Jadi mereka berangan-angan andai saja dapat kembali ke dunia lalu mengingkari perintah pada pemimpin itu seperti apa yang dilakukan pemimpin itu pada saat ini, pemimpin mereka pada saat ini, ya, akan nampak kejahatan-kejahatan mereka di akhirat sebagai penyesalan-penyesalan tiada guna. Mereka akan dilemparkan ke api neraka. Jadi baik berlepas diri dari mereka atau para pemimpin maupun sesembahan yang mereka sembah selain Allah, dan mereka akan beribadah kepada Allah saja. Jadi ketika itu orang-orang yang mengikuti itu berangan-angan agar kembali ke dunia, lalu mereka berlepas tangan
dengan orang yang mereka ikutin. Seperti tidak mau mengikuti syirik yang dilakukan mereka, ya, mengikhlaskan amalan karena Allah. Namun hal itu mustahil, ya. Saat itu bukanlah waktu pemberian tangguh. Di samping itu, mereka juga berdusta dalam pernyataan ini. Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, yang terjadi? Mereka akan mengulangi lagi perbuatan yang terdahulu yang mereka dilarang melakukannya. Jadi permintaan mereka hanyalah ucapan dan angan-angan, ya, angan-angan semata karena marah dan kesal kepada orang-orang yang mereka ikuti, dan yang ternyata yang diikuti menyesatkan. Yang diikuti dia sendiri masuk neraka, ya. Tokoh utama yang mereka itu ikuti dalam keburukan, yaitu iblis, ya, aktor utamanya. Namun iblis juga tidak mau bertanggung jawab, bahkan menurutnya bahwa dirinya tidak berkuasa apa-apa selain hanya bisa mengajak sehingga menurutnya ia tidak bisa disalahkan. Jadi dia bilang Jadi ketika orang masuk neraka itu orang-orang nyalain iblis, tapi iblis nggak mau disalahin, ya. Iblis tidak mau disalahkan. Saya nggak maksa kamu, saya kan cuma bisikin, cuma ngajak-ngajak doang, nggak pernah maksa kamu. Jadi kalau kamu masuk neraka, salahmu sendiri, kamu ngikutin hawa nafsu kamu. Iblis itu nggak mau tanggung jawab, ya. Kemudian tokoh-tokoh yang mereka ikutin dalam keburukan lainnya juga sama, tidak mau tanggung jawab, ya. Ketika itu terjadi laknat melaknat antara mereka, ya, saling mendoakan keburukan kepada yang lain, menambahkan kekecewaan, ya. Jelas ya. Jadi di neraka itu orang saling menyalahkan, tapi itu percuma, ya. Dia masuk neraka saling menyalahkan, ya percuma, nggak ada gunanya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, halalan thayyibah, yang halal hukumnya, thayyibah itu yang baik, yang bersih, ya, sifatnya. Wala tatabi'u, jangan coba-coba, jangan kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah perbuatan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya bagi kamu setan adalah musuh yang nyata. Ya, manusia, makanlah dari makanan yang halal, yang baik, yang terdapat di bumi. Jangan kamu mengikuti langkah setan. Ya, sungguh setan itu musuh bagi kamu, musuh yang nyata. Jadi halal di sini juga harus jelas. Yang dimaksud halal itu menyangkut halal memperolehnya juga. Ya, cara memperolehnya juga harus halal. Ya, seperti orang makan ayam itu dimakan halal, tapi kalau ayamnya itu hasil curian, cara memperolehnya itu berarti dengan cara yang haram, ya. Nah, itu suci juga tidak bernajis, bermanfaat dan tidak membahayakan, itu juga suci. Jadi ada juga yang mengartikan thayyib, jadi artinya adalah tidak kotor, itu namanya thayyib. Seperti halnya bangkai, darah babi itu termasuk ghairu thayyib, ya. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, ya. Innama sesungguhnya hanyalah innama ya'murukum bisu'i, setan itu menyuruh kalian bisu'i dengan kejahatan dan kemaksiatan, wal fahsya perbuatan keji, wa antaqulu dan agar kalian mengatakan Allah ma la ta'lamun, atas ataupun tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui, ya. Jadi setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Jadi setan menampakkan perbuatan jahat dan membahayakan kehidupan menjadi baik di mata kalian. Jadi menampakkan perbuatan jahat dan membahayakan. Jadi setan itu pekerjaannya menampakkan perbuatan jahat dan perbuatan yang membahayakan itu kelihatan baik di mata kalian. Itu kerjaan setan. Kemudian kalian berjalan di bawah keraguan, kebimbangan, ya.
kalian menisbatkan pada Allah hal ini jadi halal dan yang ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil yang meyakinkan. Jadi manusia dibikin bingung sama setan, ya. Jadi dia itu mengajak kepada perbuatan keji dan kemaksiatan, ya, yaitu maksiat yang dianggap jelek sekali oleh syara maupun akal, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jelas ya? Duleng-leng, selamat sore.